Sebuah kendaraan yang melaju di Jalan Raya Palima Ciomas, Serang, Banten menabrak pagar rumah dan satu unit sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar. Akibat kecelakaan ini, 1 pelajar mengalami luka berat. Sebuah kendaraan jenis sedan menabrak sebuah sepeda motor yang ditumpangi 3 orang pelajar hingga menghantam pagar rumah warga di Jalan Raya Palima Ciomas, Kabupaten Serang, Banten. Kecelakaan ini pun menggemparkan warga sekitar. Diduga pengemudi sedan berinisial ADT mengalami epilepsi sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Akibat kecelakaan ini, salah seorang pelajar mengalami luka berat di kepala dan dilarikan ke RSUD Provinsi Banten. Sementara 2 pelajar lain mengalami luka ringan. Tiba-tiba di sini benar terjadi laka lantas mobil dan motor, dan ada korban itu yang bawa motor itu cowok 1, cewek 2, anak sekolah. Jadi 3 orang. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Polsek Pabuara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi bela Palestina yang rutin digelar setiap akhir pekan menyuarakan keprihatinan yang sangat mendalam. Kesengsaraan perang, timbulnya korban jiwa dan luka, anak-anak yang kehilangan orang tua dan kelaparan membuat masyarakat Indonesia mengutuk aksi Zionis Israel. Untuk mengetahui informasi terkini, untuk berkaitan dengan aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Jen Cahyani. Halo, selamat pagi Jen. Bagaimanakah situasi di Monas saat ini? Apa saja tuntutan mereka dan siapa saja tokoh yang hadir di sana? Ya, selamat pagi Syamar dan juga pemirsa. Saat ini situasi aksi membela Palestina di Monas, Jakarta cukup padat, cukup ramai. Mereka ini massa yang datang sudah datang sejak sekitar pukul 6 pagi tadi, dan saat ini sedang dilakukan aksi bela Palestina di sana, di mana ini seruan yang mereka kumandangkan pada gelombang aksi kali ini, yakni terkait bagaimana Israel memblokade jalur masuk untuk bantuan makanan ke wilayah Gaza melalui jalur vital, yakni di Rafah, yang menyebabkan melanda kelaparan di Gaza sana. Dan meskipun pada beberapa waktu yang lalu sejumlah truk bantuan mulai memasuki Gaza melalui perlintasan Rafah, namun hingga saat ini situasi semakin mengkhawatirkan di Gaza sana, di mana pihak dari Palestina sendiri menyatakan bahwa Gaza membutuhkan sekitar 600 truk bantuan makanan pada setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan 2,4 juta penduduknya. Dan meskipun demikian, namun hingga saat ini bantuan makanan tersebut masih saja belum cukup, masih saja kurang, karena jalur vital melalui Rafah untuk bantuan pasokan makanan menuju ke Gaza diblokade oleh Israel. Dan ini menimbulkan munculnya gelombang-gelombang aksi, salah satunya di Indonesia, di Jakarta, di mana banyak masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang pada hari ini kembali melakukan aksi membela Palestina, yang sudah datang sejak pagi tadi membawa bendera Palestina, mengenakan atribut-atribut bendera Palestina, mulai dari tadi bendera yang dibawa, kemudian menggunakan ikat kepala bendera Palestina, kemudian menggunakan syal bergambarkan bendera Palestina dan lain sebagainya. Begitu Camar dan juga pemirsa, dan hingga saat ini masih dilakukan, masih menggema semangat dari masyarakat yang hari ini mengikuti aksi membela Palestina, karena tentu saja yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina ini adalah bagaimana Gaza kemudian dapat mendapatkan pasokan makanan, kemudian
kemudian dibukanya kembali jalur vital di Rafah untuk dari banyak negara-negara yang mendukung Palestina ini dapat mengirimkan bantuan pasokan makanan ke Gaza melalui jalur Rafah. Karena hingga saat ini menurut data Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya sudah ada 147 orang meninggal dunia sejak Oktober 2023 karena kelaparan. Dan kalau banyaknya orang yang sudah meninggal akibat dari genosida yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina ini sudah mencapai 60.000 warga Palestina yang meninggal dunia. Sehingga hingga saat ini gelombang aksi membela Palestina masih dilakukan, masih dikumandangkan oleh masyarakat, sejumlah besar masyarakat Indonesia yang ikut melakukan aksi membela Palestina. Dan tentu saja ini bagaimana harapan-harapan mereka, tentu saja untuk kemerdekaan Palestina itu sendiri, salah satunya melalui langkah bagaimana harapannya untuk dibukanya kembali jalur vital di Rafah menuju ke Gaza agar truk-truk bantuan makanan atau pasokan makanan ini dapat masuk ke wilayah Gaza untuk membantu masyarakat Gaza yang kelaparan di sana, karena banyak sekali negara-negara, salah satunya Indonesia yang juga ingin mengirimkan bantuannya ke Palestina, ke Gaza, namun saat ini masih diblokade oleh militer Israel. Dan kita akan pantau hingga siang nanti aksi bela Palestina yang dilakukan pada hari ini di Monas, Jakarta akan seperti apa, karena hingga saat ini kalau kita lihat memang masih saja banyak orang yang baru saja datang bergabung dengan massa yang ada di tengah sana untuk mengumandangkan bagaimana harapan-harapan mereka kepada Palestina untuk kemerdekaan Palestina itu sendiri. Camar. Baik, terima kasih rekan Jen Cahyani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Dipicu aksi saling ejek di media sosial, sejumlah anak di bawah umur terlibat tawuran di Medan, Sumatera Utara. Dua kelompok pemuda tawuran dengan anak panah, batu, dan petasan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para pelaku juga menggunakan berbagai senjata tajam seperti parang dan juga bambu runcing. Aksi tawuran ini terjadi di Jalan Sisingamangaraja, Kota Matsum 3, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun mirisnya para pelaku tawuran merupakan sejumlah anak masih di bawah umur. Layaknya tawuran orang dewasa, mereka melakukan perlawanan hingga pengejaran. Saat tawuran, mereka menggunakan beragam senjata tajam seperti parang dan bambu runcing. Warga pun desakan dengan aksi tawuran para bocah tersebut. Duga tawuran dipicu aksi saling ejek di media sosial hingga berlanjut dengan tawuran di jalanan. Ketahui para pelaku tawuran ternyata bukanlah warga setempat. Sebelumnya aksi tawuran juga ternyata kerap terjadi di lokasi. Kini polisi terus melakukan penjagaan dan patroli di sejumlah tempat rawan tawuran. Petugas juga mengimbau agar orang tua selalu mengawasi pergaulan dan menjaga anak-anaknya agar terhindar dari perilaku yang dapat membahayakan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Warga merekam aksi tawuran dua kelompok pemuda Kelurahan Layang dan Sapiria di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan busur anak panah, petasan, dan batu. Mendapat laporan, polisi datang ke lokasi membubarkan aksi tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini. Sejumlah personil polisi disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Berdasarkan video amatir, polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbani, iNews melaporkan.